Shalom, selamat pagi saudara. Kita percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita adalah yang sempurna, meskipun di tengah badai. Kita percaya rancangannya penuh damai dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hari kita pada pagi hari ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang besar dalam kehidupan kami, untuk pertolongan-Mu yang tepat waktu dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah biarkan kami jatuh,
Tetapi biarkan kami tergeletak tanpa daya Tuhan. Engkau selalu ada, kasih-Mu selalu menyertai kami di masa-masa kekelaman dalam kehidupan kami, dan damai sejahtera-Mu selalu melingkupi hati kami. Terima kasih ya Tuhan, bila pada pagi hari ini kami belajar firman-Mu, kami renungkan rencana-rencana-Mu dalam kehidupan kami, rancangan-Mu ya Tuhan, dan damai sejahtera-Mu boleh senantiasa dalam kehidupan kami. Kau berkati yang menyampaikannya Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera. Saya berdoa pada pagi yang indah ini kita dalam penyertaan Tuhan, kita sehat, kita semangat, penuh semangat untuk menjalankan setiap hari-hari yang kita lalui. Pada kesempatan yang indah ini saya juga ingin menyampaikan atau kita sama-sama belajar bagaimana kita harus terus berdoa di setiap atau di segala keadaan apapun, atau kita sebagai umat percaya kita harus berdoa. Nah, pagi yang indah ini kita akan ambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Doa membantu kita untuk tetap fokus pada Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya. Nah, bagaimana kita harus terus berdoa sampai akhir? Nah, kita akan membahas tentang pentingnya doa dalam kehidupan orang Kristen. Doa adalah sarana komunikasi sama Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Kita akan mendapatkan petunjuk, kemudian kekuatan, kemudian perlindungan dari Tuhan setiap hari. Arti doa adalah ungkapan hati kita yang tulus. Jadi mohon dipahami lagi sama-sama, ketika kita berdoa adalah ungkapan hati kita yang tulus. Memuji Tuhan, mengucapkan syukur, memohon bantuan, meminta petunjuk Tuhan, meminta rahmat Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan adalah roh ya. Di dalam Yohanes 4 ayat 24 Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan adalah roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi di dalam roh kita harus menyembah dalam kebenaran, yaitu adalah bagaimana kita dengan hati yang tulus, doa yang benar dilakukan dengan hati yang tulus dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya dengan kita berdoa dengan hati yang tulus, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita bisa melakukannya atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian tujuan doa adalah yang pertama kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, kemudian lebih lagi kita memperdalam hubungan dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran, seperti yang di dalam 1 Tesalonika tadi yang kita baca adalah tetaplah terus berdoa, karena doa membantu kita untuk tetap fokus pada Tuhan, mengikuti kehendak-Nya. Dengan berdoa kita dapat memahami rencana Tuhan, kita dapat memahami tujuan Tuhan. Mungkin pada saat ini kita sedang mengalami beberapa pergumulan, kita bingung, kita mau apa dan sebagainya. Mari saya ajak untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan, berdoa, pujian, penyembahan dengan hati yang tulus, meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendak-Nya. Kemudian manfaat berdoa adalah, beberapa manfaat berdoa bagi orang Kristen adalah, 1. Menguatkan iman. Jadi kita mempercayai Tuhan dan mengandalkan kekuatannya, itu pasti. Jadi kita akan bisa, iman kita kuat dalam gelombang apapun, dalam pergumulan apapun, Tuhan pasti akan menguatkan kita. Berikutnya adalah mengubah karakter. Dengan berdoa kita akan menjadi lebih seperti Tuhan Yesus. Mungkin dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi apapun, dalam menghadapi tekanan, kita tetap tenang. Kita diberikan
hikmat, kita diberikan anugerah Tuhan dalam menghadapi itu. Walau dalam badai, gelombang, Tuhan tetap beserta kita. Kemudian setelah kita diubah karakter, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Jadi setelah karakternya kita dirubah, kita tulus kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan petunjuk, yaitu agar kita memahami kehendak Tuhan dan kita membuat keputusan. Oh, dalam pergumulan ini saya apa? Saya tidak mengandalkan orang lain, saya tidak mengandalkan yang lain, tapi saya mengandalkan Tuhan. Tuhan berikan petunjuk. Oh, jalan ini yang harus kamu lalui, jalan ini yang harus kamu tempuh, sehingga kita juga tidak membuat keputusan yang keliru dalam menghadapinya. Kemudian kita, manfaat berdoa adalah kita mengalami benar-benar kekuatan Tuhan hadir dalam hidup kita. Doa membantu kita mengalami kekuatan Tuhan yang mengatasi tantangan hidup. Saya percaya, kita sebagai orang percaya, pasti kita merasakan dalam situasi sesulit apapun ketika tulus berdoa, kita mengalaminya. Dengan catatan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Salah satu contoh tokoh Alkitab bagaimana dia tekun di dalam berdoa adalah Daniel. Daniel 6 ayat 10, Daniel berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Bahkan ketika diancam raja, Tuhan mendengar doa Daniel dan melindungi Daniel dari bahaya. Daniel sehari 3 kali. Jadi pandangan saya, kekuatan Daniel, iman Daniel ketika mendapatkan ancaman bukan saat itu juga ketika dia itu mendapatkan kekuatan, tapi karena ketulusan hatinya, karena komitmennya, karena membangun komunikasi dengan Tuhan, sehingga ketika ada masalah, ketika ada ancaman, ketika ada pergumulan, dia tetap membawa di dalam doa karena dia percaya Tuhan yang akan menyertai dia. Amin. Jadi tetap berdoa, percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teruslah berdoa sampai akhir, karena doa adalah sarana komunikasi yang penting dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, mengalami kekuatan yang datang daripada Tuhan di dalam hidup kita. Seperti Daniel, kita harus tekun berdoa, percaya pada Tuhan dalam situasi sulit apapun. Dan percaya, saya juga mengajak lebih lagi untuk saudara-saudara yang terkasih untuk lebih percaya lagi. Tuhan Yesus akan memberkati kita jika kita terus berdoa dan mengandalkan Tuhan dan mengikuti jalan kehendak Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.